juga, itu penguatan kompetensi profesional guru SD. Titik fokusnya itu pelaksanaan asesmen pembelajaran. Jadi bukan hanya konsep, sebenarnya ini rancangan pengetahuan kita untuk bisa nanti menerapkan asesmen pembelajaran. Ya, materi ini nanti akan dibawakan oleh Pak Irwan yang sudah mengikuti bimbingan teknis selama beberapa hari berikutnya. Jadi untuk tidak memperpanjang kata, waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Irwan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon izin untuk berdiri. Baik, semangat pagi. Semangat pagi. Baik, terima kasih banyak. Jadi di sini yang kedua itu adalah penguatan kompetensi profesional guru SD dalam melaksanakan asesmen pembelajaran. Ya. Jadi mungkin sebelum saya lanjutkan presentasi materi, izin perkenalan dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi nama lengkap Fabianus Irwan Syukur. Ya. Jadi saya adalah salah satu guru di sini di SD 21. Ya. Lalu saya juga telah mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan kelima yang merupakan angkatan kedua dari Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Jadi saya kemarin mengikuti kegiatan Intek ini tentang penguatan asesmen pembelajaran ini bersama Bapak Pengawas. Jadi kalau Bapak Pengawas fokusnya pada komunitas belajar, saya dan 5 orang guru lain dari Kabupaten Manggarai Barat ini berbicara atau mengikuti kegiatan ini, asesmen pembelajaran. Ya. Kurang lebih itu perkenalan singkatnya. Kalau soal status keluarga sudah menikah, 2 anak, ya, mungkin itu tambahan. Yang tidak terlalu penting. Nah, itu tambahan. Baik, jadi yang berikut agar kegiatan kita ini lebih efektif, lebih bermakna, baiknya kita bentuk kesepakatan dulu. Jadi ini sebenarnya dari dibentuk pada awal kegiatan ini. Ya, penting ini kesepakatan kelas Bapak ini. Ya, biar kegiatan ini lebih bermakna dan lebih efektif hasilnya. Jadi ini tawaran dari saya. Yang pertama, semua peserta wajib berpendapat daripada tunggu apa? Ya, saya lihat tadi, macam apa ya? Ini sekali. Ya, mereka duduk banyak. Ya, artinya aktif selama kegiatan berlangsung. Ya. Lalu berpendapat jika diberi kesempatan. Jadi ini ada ide Bapak Ibu, kalau berpendapat sebentar. Yang pertama, kalau mau menyampaikan pendapat, jadi angkat tangan yang tinggi, 1 jari. Kalau ada tambahan, 2 jari. Kalau ada yang mau menanggapi, caranya begini. Kalau ada yang setuju, begini. Bisa ya Bapak Ibu? Baik. Mungkin ada tambahan? Oke, setuju. HP bagaimana HP? Masih diperbolehkan? Silent. Masih, ya, mungkin ada informasi penting dari keluarga atau hal lain nanti saling menguatkan pemahaman. Berarti ini tambahannya 5 kesepakatan. Jadi selanjutnya Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon segala peralatan ini, laptop, kemudian buku-buku itu kalau bisa dibereskan silakan masuk dalam tas. Maksudnya belum pulang Bapak Ibu. Ya, kita bergerak dulu supaya lebih semangat. Kakek Tarabo. Karena saya lihat ini satu sekolah semua ini. Ibu Erlin, Ibu Jessica itu satu semua. Ini kelompok kepala sekolah semua ini. Tidak bisa gitu. Kita harus berbaur. Ini jantan semua ini. Tidak bisa. Silakan. Kita goyang dulu Bapak. Lalu yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ya. Mama-mama ini sudah berkeluarga, sudah paham semua kebutuhan anggota keluarganya. Itu juga kita sebagai guru nih, harus pahami kebutuhan dari peserta didik. Ya. Lalu prinsip yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membentuk pelajar sepanjang hayat. Jadi ini, memberikan ruang kreativitas. Yang pertama, prinsip yang kedua, pembelajaran dirancang untuk itu tadi.
proses belajar sepanjang hayat. Yang pertama, memberikan ruang kreativitas. Pertanyaan terbuka, kemudian stimulus dan apresiasi melalui motivasi. Ini juga penting Bapak Ibu. Ini kesepakatan ke kelas. Beda dengan aturan ini Bapak Ibu, kekuatannya beda dengan aturan. Aturan itu hanya dibuat oleh satu orang atau sekelompok orang saja. Kesepakatan ini dibuat oleh seluruh, maka wajib hukumnya harus taat karena kita sendiri yang buat. Ya. Lalu materi yang penerapan yang berikut berkaitan dengan prinsip yang kedua, memberikan refleksi dan umpan balik. Jadi prinsip yang ketiga adalah pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara berkesinambungan, secara holistik. Ya. Tidak bisa setelah ajarkan huruf tadi lompat ke kata, lompat ke kalimat. Harus berlanjut dia. Berkesinambungan. Ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang menangani kelas 456 untuk bawakan materi pendidikan Pancasila atau PPKN. Ya. Jadi rata-rata kebetulan saya bawa materi itu, mata pelajaran itu PPKN. Dari kelas 4 sampai kelas 6 itu materi pertama semuanya ngomong tentang ini. Pancasila. Tetapi tingkatannya berbeda. Di kelas 4 hanya belajar anak-anak memahami nilai-nilai sila Pancasila. Di kelas 5 penerapan dari nilai-nilai yang mereka dapatkan di kelas 4 secara berkesinambungan, secara berkelanjutan, holistik. Lalu yang berikut, prinsip pembelajaran yang keempat adalah pembelajaran yang relevan sesuai konteks lingkungan dan budaya. Sudah terbuka tadi Bapak Ibu. Di situ dicantumkan ada proyektor, ada komputer. Ternyata di sekolah tidak ada listrik. Bahaya ini katanya. Ya tidak. Harus kontekstual sesuai dengan kondisi real di lapangan. Ya. Jangan paksa. Saya punya nanti pakai Google Form. Jaringan tidak mendukung. Harus kontekstual. Lalu prinsip yang kelima, mungkin ini prinsip yang terakhir, yaitu berorientasi pada masa depan. Ya. Jadi kita siapkan anak-anak ini. Ya. Ada satu istilah yang saya dapatkan di guru penggerak ini, bahwa pendidikan yang kita lakukan saat ini merupakan proses pembentukan peradaban di masa yang akan datang. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya supaya lebih semangat, coba kita diskusi kelompok. Jadi di sini saya siapkan beberapa kasus. Coba Bapak Ibu diskusi dalam kelompok. Kira-kira dari daftar kasus ini termasuk dalam prinsip apa? Jadi Bapak Ibu silakan dalami kasusnya, beberapa situasi. Silakan diskusikan dalam kelompok. Kira-kira situasi atau kasus yang ada di yang saya bagikan itu termasuk penerapan dari prinsip apa tadi? Ada 5 prinsip itu tadi. Ya, ada 5 prinsip pembelajaran. Lalu selain itu, silakan angkat satu situasi juga yang Bapak Ibu alami di sekolah, yang sesuai dengan prinsip pembelajaran yang sudah jelaskan. Silakan berdiskusi. Saya Ibu Nasrin dari SD Kalebu. Saya Ibu Mary dari SD Guru. Saya Bu Fat dari SD Kalabi. Saya guru dari SD Tepang atas nama Rina Azur. Ibu SD dari SD Mereta. Ibu Sisi dari SD Guru Baik, terima kasih atas perkenalan dari teman-teman. Komplit dan punya
kelompok nama-namanya. Mudah-mudahan bisa disimpan dalam hati dan bisa saling menyapa ke depannya. Baik, kami membacakan dulu kasusnya. Sebagai seorang guru matematika yang mengajar di kelas 4, 5, dan 6, Ibu Ika merasa perlu untuk berdiskusi bersama-sama dengan guru kelas 4, 5, dan 6 sehingga saat menyusun tujuan pembelajaran ke dalam alur tujuan pembelajaran di perangkatnya, ia sesuaikan berdasarkan pertimbangan tahap perkembangan siswa. Hal ini ia lakukan agar rancangan perangkat pembelajaran maupun media ajar yang ia gunakan nanti bisa sesuai kebutuhan peserta didiknya dan membuat matematika menjadi pelajaran yang gampang, asik, dan menyenangkan. Baik, pertanyaannya tadi, prinsip pembelajaran mana yang diterapkan atau yang sedang dirancang oleh Ibu Ika? Baik, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami tadi, ada 3 prinsip pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Ika ini. Yang pertama, prinsip 1, mungkin bisa ditampilkan di situ, kan tidak menulisnya. Jadi, prinsip 1 yaitu pembelajaran yang dirancang dengan pertimbangan tahap perkembangan peserta didik. Di sini tertera dari pernyataan Ibu Ika sesuaikan. Baik, dari kelompok kami, pertama-tama saya akan membacakan dia punya kasus dulu. Kasusnya di sini tadi, pada mata pelajaran olahraga, Pak Sendra, guru olahraga, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kedua tangannya patah. Padahal Pak Sendra harus menyelesaikan kompetensi lempar lembing dalam mata pelajaran yang diajarkan. Solusi yang harus dilakukan adalah mencarikan guru pengganti sementara agar murid-murid dapat mengetahui dan mempraktekkan lempar lembing. Dari masalah yang kami dapat tadi, maka kelompok kami memilih prinsip belajar yaitu menerapkan pembelajaran yang relevan. Alasan kami memilih prinsip ini karena pada prinsip menerapkan pembelajaran relevan ini, di sini kita bisa menggunakan orang lain untuk membantu. Seperti dalam masalah kami ini tadi, Pak Sendra ini dia sudah cedera. Nah, maka dia meminta teman gurunya untuk menggantikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu kasusnya. Asron adalah seorang anak yang memiliki kesulitan berbicara karena ia terlahir sebagai seorang anak laki-laki yang tidak memiliki langit-langit di mulutnya dan bibir yang sumbing. Bu Laura pun melakukan asesmen awal. Setelah menganalisa hasil asesmen awal tersebut, barulah Bu Laura tahu bahwa selain memiliki keterbatasan berbicara, ternyata Asron memiliki kemampuan menggambar yang luar biasa. Nah, sesuai bacaan kasusnya ini tadi, kelompok kami memilih 2 prinsip pembelajaran. Yang pertama itu adalah prinsip yang ketiga, yaitu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Dari alasan kami memilih prinsip ketiga ini, jadi guru itu memberikan penekanan pada kompetensi yang ia miliki, yaitu menggambar tadi, dan juga membimbing karakter disiplin di mana yang bersangkutan itu rajin dalam membersihkan kelas. Lalu kemudian prinsip yang kedua yang kami ambil adalah prinsip yang kelima, yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Dari alasan memilih 2 prinsip ini, yang kelima tadi, dari yang bersangkutan ini kan memiliki kekurangan dalam hal fisiknya tadi. Jadi dia itu tadi tidak bisa berbicara. Jadi karena itu yang bersangkutan itu menurut kami perlu untuk dibimbing secara khusus oleh guru yang memiliki kompeten dalam bidangnya, gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas. Mungkin ada tanggapan? Silakan. Jangan lupa tanggapannya begini. Luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Baik. Jadi mungkin ada beberapa kasus yang perlu
saya tambahkan tadi ya, dari kasusnya kelompok ini dan ini tadi kasusnya Asron itu. Jadi salah satu hal yang dilakukan oleh guru itu tadi yaitu melakukan asesmen awal. Kalau saya tidak salah di situ tadi. Berarti dia sesuai dengan prinsip yang pertama. Ya, ini melakukan asesmen awal. Dia tidak cukup, belum yakin. Oh, anak ini apakah betul dia memiliki masalah langit-langit saja atau mungkin dia memiliki kecerdasan lain. Ya, maka dia melakukan asesmen awal. Poinnya Bapak Ibu bahwa guru sangat penting untuk memahami seluruh keadaan murid. Ya. Mulai dari tahap perkembangan peserta didik sampai pada konteks lingkungan yang ada untuk merancang atau mendasari pembelajaran yang tepat. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang terakhir dari materi tentang prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini, bahwa yang pertama sekali lagi dalam memfasilitasi pembelajaran, guru yang baik harus paham dengan prinsip-prinsip tadi. Ada 5 prinsip. Lalu prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan poin penting bagi terselenggaranya proses pembelajaran berdampak pada peserta didik. Jadi sekian dan terima kasih. Sebelum kita alih ke materi yang kedua nanti tentang profil belajar siswa atau PBS. Jadi sekali lagi saya minta Bapak Ibu silakan untuk mengisi waktu kosong, download memang aplikasi PBS, profil belajar siswa, pada Play Store HP masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mari kita beri tepuk tangan ke Pak Iwan dari kita. Jadi ini baru materi awal ya. Nanti akan dilanjutkan setelah makan siang itu tentang profil belajar siswa, juga dengan aksi nyata soal pembentukan komunitas belajar, juga rancangan penyusunan modul ajar dan asesmen di dalamnya. Yang pasti ini untuk guru kelas ya. Ya, karena mungkin ibu atau bapak pimpinan mereka tidak menyusun instrumen itu, atau mungkin ada bapak ibu kepala sekolah yang merangkap atau membawa mata pelajaran tertentu, mungkin bisa ceritakan. Selama karena kegiatan ini bertepatan sekali persis 2 hari setelah kita melaksanakan asesmen. Jadi sebagai pemantik atau pengantarnya, ya mungkin bisa ceritakan bagaimana pengalaman mulai dari persiapan instrumennya itu sampai pada pelaksanaan asesmen di kelas, dan juga ya mungkin ada yang sampai pada tahap analisis hasilnya seperti apa. Negara bos saya mungkin sebentar ada serinya karena mata pelajaran agama saya. Jadi yang pertama, tentu acuan kita adalah dalam menyiapkan asesmen yang perlu dibuat. Yang pertama, tabel penyebaran soal, sehingga nanti tidak menumpuk pada salah satu materi, sehingga nanti terukur semua pencapaiannya. Setelah tabel, kita buat kisi-kisi. Kisi-kisi ini menjadi panduan atau acuan bagi kita dalam menyiapkan instrumen soal. Setelah menyusun itu instrumen soal lalu pelaksanaannya. Kebetulan macam kami tempoh hari sebelum pelaksanaan ujian, kami tanggal 4 Novembernya sudah rapat pembentukan panitia ujian semester, menentukan bentuk tes berbasis HOTS. Lalu tanggal 20 yang lalu kami pleno soal untuk kita bisa melihat apakah kita ini satu pemahaman atau tidak, karena kami tagihannya jumlah soalnya kurang, bentuk tesnya bervariasi, tetapi soalnya berbasis soal HOTS. Dari ibu kepala sekolah ini, dua-duanya kepala sekolah ini. Satu hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah SD Gunung Bersatu tadi, bahwa soal yang kami susun
di SD Golongan 1 ini berbasis HOTS. Ya. Jadi saya pikir kita semua ini paham seperti apa soal-soal HOTS itu. Yaitu menuntut anak untuk berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi. Benar tidak anak-anak saat mengerjakan soal itu mereka berpikir atau tidak berpikir? Itu pertanyaan reflektifnya. Kita boleh susun soal itu, soal-soal berbasis HOTS, tapi apakah anak-anak sesuai yang kita harapkan? Ini dibuktikan ada anak-anak yang dalam prosesnya itu sangat aktif, atau boleh kita katakan dia tergolong anak yang mampu. Tetapi saat ujian dia salah menjawab soal yang kita susun. Nah sebaliknya ada anak-anak yang anggap kita anggap kurang mampu, tetapi saat ujian dia menjawab benar. Ini pertanyaan reflektif sebenarnya Bapak Ibu. Mari kita bahas pada materi tentang asesmen. Ya. Dan ini tujuan kita mempelajari ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama memahami konsep dan prinsip asesmen. Kemudian memilih strategi dan teknik asesmen yang paling tepat. Ya. Kira-kira materi yang dibawakan oleh Kakak Ibu Mary tadi berkaitan dengan materi pas kelas 4 tadi. Kira-kira teknik asesmen yang tepatnya itu seperti apa? Ada kegiatan mengamati, melakukan percobaan. Kira-kira teknik yang dilakukan untuk menilai kegiatan ini apa sebenarnya? Yang paling cocok. Ya, jadi ini pertanyaan yang berikut. Bagaimana Bapak Ibu tahu perkembangan atau kemajuan belajar dari peserta ini? Ya, tentu jawabannya melalui asesmen. Nanti kita akan lihat jenis-jenis asesmen di sini Bapak Ibu. Mulai dari asesmen awal, asesmen formatif yaitu selama proses pembelajaran, dan asesmen akhir pembelajaran atau sumatif. Ya. Asesmen, mungkin ini istilah baru. Ya. Di kurikulum Merdeka. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu ketahui, asesmen itu sebenarnya apa? Asesmen. Jadi ini poinnya. Asesmen ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui, mungkin ini yang paling pentingnya, mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, kemudian perkembangannya dan pencapaian hasil belajar. Mungkin selama ini yang selalu kita buat itu, yang selalu kita target atau yang selalu kita pakai itu selalu pada hasil. Ya. Kita tidak melihat perkembangan. Ya, dan juga pada kebutuhan belajar peserta didik. Jadi untuk lebih paham, coba kita amati dulu video ini. Pandemi COVID-19 mengubah pola interaksi dan kebiasaan masyarakat. Praktik penyelenggaraan pembelajaran membutuhkan penyesuaian untuk memastikan keselamatan warga sekolah. Konsep pembelajaran apa penting melakukan asesmen? Di awal tahun ajaran baru, guru akan menemukan siswa di kelasnya dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda dan melakukan asesmen. Guru dapat mengetahui kemampuan siswa di kelasnya di awal tahun ajaran dengan melakukan asesmen sederhana. Asesmen diagnosis mampu memberikan informasi lebih detail tentang kendala apa yang dihadapi siswa, dan bukan sekedar nilai tes yang hanya mengukur jawaban benar atau salah. Jadi kira-kira dari tayangan video ini, menurut Bapak Ibu, ini termasuk asesmen apa yang dilakukan oleh guru? Lebih ke asesmen awal, karena kita tidak melihat proses pembelajaran, atau kita lihat tujuan tadi untuk mendapatkan gambaran awal dari si siswa, kebutuhan belajar si siswa. Ya, salah satu contohnya tadi di situ adalah asesmen literasi siswa, kemampuan membaca dan juga menulis dari siswa. Ya. Jadi di sini pertanyaannya, apakah ada aktivitas asesmen? Jelas ada di sini. Ya, yaitu asesmen awal. Oke. Jadi ini ada 3 jenis asesmen Bapak Ibu. Asesmen awal pembelajaran, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ya. Di situ yang paling besar asesmen formatif. Mengapa dia lebih besar Bapak Ibu?
Dari kemarin kita sudah singgung tentang asesmen ini. Asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran. Mengapa demikian? Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Mengapa harus asesmen formatif yang lebih besar atau yang lebih ditekankan? Oke. Mengapa asesmen formatif yang lebih penting daripada sumatif? Karena kita kembali kepada tujuan daripada asesmen. Yang pertama, selain kita mengukur ketercapaian yang nanti berdampak pada siswa, juga merupakan feedback bagi guru untuk bisa memperbaiki mutu pembelajaran. Sehingga dari hasil asesmen itu dianalisis. Kalau memang banyak siswa yang mengalami nilai di bawah tagihan standar ketuntasan, maka guru wajib membuat refleksi dari model pembelajaran yang disiapkannya. Mungkin penerapan metodenya yang belum tepat, belum menjawab kebutuhan anak di situ. Jadi itu tujuannya, itu menurut saya. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin ada pendapat lain? Oke. Kenapa asesmen formatif itu lebih penting dari sumatif? Karena asesmen formatif itu menilai saat proses pembelajaran. Di asesmen formatif kita bisa mengetahui perkembangan dari setiap siswa. Sementara asesmen sumatif hanya menilai hasil. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa. Jadi asesmen formatif melihat kemajuan belajar si siswa. Asesmen awal. Ya. Jadi di video tadi dijelaskan bahwa menjawab pertanyaan dari tante ibu tadi soal cowok terbaik boleh 10 dan aku kelihatan paham, 10 dan tertulis atau saat atau bahasa melalui asesmen awal. Dunia panen itu di awal semester. Apakah dilakukan selama 1 hari untuk 20 siswa? Tidak. Jadi asesmen awal ini ada ini berupa asesmen kognitif dan non kognitif. Ini yang termasuk non kognitif jawabannya. Berkaitan dengan minat, hobi, latar belakang orang tuanya, supaya terkonek dengan prinsip kemarin. Jadi ini dilakukan selama proses pembelajaran dan itu dilakukan secara terus-menerus. Menekankan kepada kita, tolong rekam itu proses pembelajaran. Ya. Nanti ada videonya, mungkin kita bisa. Ini asesmen sumatif. Saya pikir ini tidak perlu dijelaskan karena baru-baru kita sudah melaksanakan asesmen sumatif. Intinya dilaksanakan di akhir semester atau di akhir pembelajaran yang tujuannya untuk mendapatkan nilai. Oke. Jadi sambil minum, coba kita amati lagi video ini. Ada ini panduannya. Ini ada beberapa teknik ini. Silakan tulis di. Jadi satu post-itnya tuliskan bentuk atau teknik asesmen yang dilakukan oleh Pak Guru di video. Satunya ini di situasi. Misalnya ini tadi oleh Pak Anto. Mungkin ada yang
Saya minta perwakilan 2 orang saja, 2 orang, 2 kelompok maksudnya, untuk menyampaikan hasil kerjanya berdasarkan situasi yang dialami oleh adik Astro yang diceritakan di sini tadi, bahwa yang bersangkutan memiliki kekurangan, keterbatasan, di mana yang bersangkutan ini tidak bisa berbicara. Ya, namun dia memiliki kelebihan tersendiri, yaitu bisa bergambar dan juga disiplin. Sehingga teknik penilaian yang kami pilih untuk menilai yang bersangkutan itu adalah tes portofolio, di mana tes portofolio ini ya dinilai dari hasil atau produk hasil kemampuan bergambar dari yang bersangkutan. Lalu yang kedua, observasi. Teknik penilaian berdasarkan video dan kelompok kami tadi, yang pertama itu tes lisan. Pada sebelum melakukan pembelajaran tadi, Bapak gurunya menanyakan kepada siswa tentang apa yang kamu ketahui tentang pikiran pokok. Berarti tes lisannya masuk. Yang kedua itu observasi. Selama melakukan pembelajaran itu, gurunya selalu mengobservasi siswanya dari meja ke satu ke meja yang lain. Yang berikut tes penugasan, teknik penugasan, di mana guru itu memberikan tugas kepada siswanya, lalu tugas itu ditempelkan di papan. Yang terakhir itu catatan anekdot, yaitu catatan singkat mengenai hasil observasi terhadap siswa. Luar biasa. Batas di desain pembelajarannya, kita tentukan teknik penilaiannya tertulis, penugasan, observasi, atau catatan anekdot.